yang sudah bergabung. Waalaikumsalam sudah direndam, ada yang punya keris sudah ngerendam Pak, sudah tiap malam ya Bang rendam kerisnya kayak belut. Jadi apapun istilahnya yang surah, suro, muharram, tentunya di bulan ini banyak sekali keagungannya, banyak sekali keistimewanya, dimana di dalam bulan Muharram ini sebagian besar nabi dan para rasul semuanya itu berada di bulan Muharram, baik itu diuji sama Allah, baik itu dikasih kenikmatan sama Allah, banyak semuanya diantaranya di bulan Muharram. Salah satunya Nabi Adam dan Siti Hawa dilahirkan di bulan Muharram. Begitu juga diampuni dosanya Nabi Adam di bulan Muharram. Di sini ada yang nikahnya bulan Muharram, ada? Ada. Dingin-dingin. Ya ada. Ada yang nikahnya bulan kejepit, ada. Bulan kapit. Jadi banyak sekali orang yang meleset-meleset kan. Jadi saya ada cerita tentang malam satu suro. Jadi saya itu ketemu dengan seorang praktisi paranormal atau the magicom, Blackberry. Jadi orang itu
mandinya itu 1 tahun sekali. Ya bulan Suro. Yang jadi masalah mandinya itu nggak semua mandi setahun sekali, cuman matanya doang digosok. Sudah setahun nggak pernah mandi, begitu mandi 1 suro yang dimandiin cuman matanya aja diusap. Beleknya usahnya teman-teman kayaknya. Ibu mau kalau punya suami mandinya setahun sekali. Kenapa? Bau. Enak Bu, kelek kecut enak. Suka kelek asam suka. Buat nyayur asam enak, tanpa asam langsung kelek aja udah. Jadi pas ketemu, saya kaget. Saya ngobrol sama dia. Ini masih di bulan Muharram tahun lalu lah. Dia itu ngomong sama saya itu mempunyai ilmuwan kejawen, kata dia. Terus saya itu meyakini bahwasanya di bulan Muharram ini, bahwasanya bulan ini untuk mengasah kekuatan dan keilmuan saya, kata dia. Ini adalah turunan daripada nenek moyang saya. Karena saya meyakini bahwasanya di bulan Suro ini, ketika saya melakukan meditasi, ketika saya melakukan puasa, ketika saya melakukan bertapa dimanapun, itu saya meyakini ilmu saya akan semakin tinggi, itu kekuatan saya akan bertambah, itu kekebalan saya akan bertambah. Makanya saya sama guru saya itu dilarang untuk melakukan mandi. Kalau saya mandi atau kena hujan, ilmunya luntur semua, kata dia. Jadi saya itu harus mandinya setahun sekali, dan itu pun matanya yang rusak. Saya nanya, nah kalau habis berhubungan sama istri gimana? Dilap kalau sempat. Gatel Pak. Itu tidurnya nggak dicokotin semut. Oh semut mana berani nyokot rijilan saya, katanya. Oh begitu ya guys, masing-masing aja Pak. Bener apa enggak Pak? Saya ini kalau habis sama istri, oh itu cuma dilap doang. Oke. Terus saya nanya lagi, terus kalau makan, terus kalau kena kotoran itu gimana? Kena air? Oh saya nggak pakai air. Kenapa? Cukup dilap aja sama handuk sama apa semuanya. Nah, ya saya penasaran ketika malam 1 Suro, saya ngeliat dia itu sudah menyiapkan air yang untuk mandi cuma matanya doang. Dalam airnya itu banyak sekali ada bunga setaman, dari mulai bunga Kamboja, dari mulai bunga Sulasi, bunga dahlia, bunga rangda, Bunga. ada bunga rangda, baru dengar kan Bu? Ada bunga rangda khusus. Jadi saya ngeliat begitu aja dia. Tinggal ngeliat, begitu tank jam 12, dia melakukan meditasi, sila, air itu dia dihadapin dia. Begitu dia membacakan mantra-mantranya dibaca. Ketika sudah selesai, 3 jam kemudian saya datangin lagi, dia cukup nempelin jempolnya saja ke matanya, ngusap kanan kirinya. Setelah selesai, airnya dibuang lagi. Begitu aja. Nah, saya ngomong terus, ini gimana? Ya udah cukup begini ya. Nah, saya kesini, Anda percaya tidak bahwasanya yang Anda lakukan itu adalah salah? Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Anda sholat? Oh, saya tidak pernah sholat. Kenapa? Ya nggak sholat saya. Yang penting saya Islam, di KTP saya Islam. Yang untuk di bank cepat cair, kata dia. Akhirnya saya coba, saya ngomong sama Anda, ada nggak dalam pikiran Anda, dalam hati Anda itu untuk memeluk Islam secara kafah? Dia merenung sejenak. Nanti saya pikir-pikir dulu. Setelah merenung, saya pengen minta jawaban sekali lagi. Apakah Anda pengen meluk Islam secara kafah dan hilangkan semua tradisi-tradisi ini? Dia terus jawab, saya mau. Dengan catatan, bisa nggak? Kan saya ini ketika bulan Muharram ini, ketika bulan Suro ini, bahwasanya kekuatan ilmu saya itu makin menambah. Apakah Anda bisa? Apakah Anda sanggup untuk menghilangkan setan-setan gedemit yang ada dalam tubuh saya? Karena saya
saya mau nyoba. Saya mau nyoba, Anda pernah nggak sekali saja dalam hidup Anda untuk melakukan sholat sujud meminta ampunan kepada Allah? Dia ngomong sama saya pernah melakukan sekali, itu pun saya nggak sanggup. Nah kenapa? Begitu saya Allahu Akbar, dia kayak ditendang, setannya nggak terima, ditendang, serius. Ya, saya sampai ini tulang ekornya juga sampai sekarang ini saya masih sakit gara-gara itu. Ketika saya mau sholat, tiba-tiba setan-setan yang ada di dalam tubuh saya itu nggak terima. Saya ditendang, dia sampai sekarang dia kapok untuk melakukan sholat. Terus gimana? Kalau Anda bisa untuk menghalau setan-setan peliharaan saya, dan ketika saya bersujud, ketika saya bersolat, dan saya tenang tidak ada yang mengganggu, saya akan memeluk agama Islam dengan kafah, sungguhan, tidak setengah-setengah, kata dia. Oke, pasti itu masih momen haram. Karena menurut mereka, menurut orang-orang penganut kejawen, orang-orang Jawa zaman dahulu, bahwasanya meyakini bahwasanya di bulan Muharram, ketika mereka berpuasa, ketika mereka bertirakat, ketika mereka bersemedi, maka semua kekuatan-kekuatan ilmunya dia akan bertambah. Sama ketika mereka melakukan pencucian keris, melakukan pencucian pusaka, yang menganggap bahwasanya di dalam kerisnya itu ada jin yang harus dimandiin sama setahun sekali, kayak dia matain dirobin begitu. Jadi akhirnya saya udah gini aja, kalau kamu benar-benar mau kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, selurus penggaris, saya bilang, tahu selurus penggaris bu, ini mengkol-mengkol, jalan tol. Jadi saya coba udah gini aja, kamu tadi habis mandi, oke ya, matanya diusapkan, ya diusap. Sekarang saya mau mendampingin Anda, ayo kita ke kamar mandi untuk melakukan mandi junub, semuanya dibersihkan badan-badan kamu dari kotoran-kotoran semuanya. Anda sanggup? Saya bilang ikut saya. Saya datangin, ternyata dia juga nggak punya kamar mandi bu. Kamar mandinya di mana pak? Saya nggak punya kamar mandi. Terus adanya toilet saja. Nah cewek kayak pribadi, saya nggak pernah cewek katanya. Cewek kayak pribadi. Di situ banyak sekali sempak-sempak bukan cewek kayak mereka. Ngising peret paling sempak. Ngising sore paling kayak belum. Jadi nih WC isi sempak apa numpuk. Mampu nggak bisa. Setan nggak bisa setan. Terus ini sempak ini bukan cewek saya. Jadi satu sempak itu bisa 3 bulan untuk cewek. Wah. Ini sempak-sempak dibuangin, cacing-cacing dan buang. Semua dibuangin. Akhirnya dia keluar. Terus gimana kalau saya mau menemukan kamar? Ada di luar itu agak jauh ada sumur. Sumur apa? Dia meyakini bahwa sumur itu kalau dia untuk meditasi, untuk mengambil air buat mandi 1 tahun sekali, sumurnya ngambilnya dari situ airnya. Dia menganggap bahwasanya sumur itu adalah langsung connect ke Mekah, mau air Zam-Zam. Marik banget. Bisa pernah cewek sumur air Zam-Zam, pengen mancing surga. Akhirnya saya sumur, ketika saya ambilin air, dia mulai parah. Dia mulai matanya merongos, merah, macan mau mencengkram. Kayak bapak ngerang air langsung melotot. Dia mau kabur, jangan kabur, tenang. Akhirnya saya ambil tali diikat, takut dia lari, karena dia takut sama air. Jadi kalau ada orang takut sama air, berarti orang gila. Kan dia gila. Ada di sini yang takut sama air? Enggak. Coba kalau orang sudah di jalan, baju air, lari dia, sama kayak kucing sama air takut. Akhirnya saya ikat, saya mandiin, ternyata saya tanya kamu, saya paksa dia mandi pakai air biar semua hilang, semua roh itu saya sabun kosong. Setelah selesai, dia kelengar pingsan lemas. Ketika
sudah lemes, saya bangunin, bangun, udah bangun, suruh salin, pakai celana, pakai baju yang dia punya. Ternyata dia juga bajunya nggak punya baju sedikit, karena dia baju juga nggak boleh dicuci. Jadi bertahun-tahun itu bajunya nggak dicuci. Kalau sudah mampu ya sudah buang. Ketika gila dong, stres. Akhirnya saya ambilin sarung saya pakai kolor aja, berani pakai sarung saya pakai kolor aja, kolor hijau, jangan ada orang kolor aja, kamu pakai sarung, yang penting kamu aurat jangan ditutup dari sini sampai pusat. Akhirnya diambil pakai sarung, saya mau lihat, coba kamu, saya mau sholat, kamu Fatihah hafal kalau Fatihah, hafal, saya baca Fatihah dia hafal, terus kamu baca surat-suratan semua hafal saya, Al-Ikhlas kamu hafal, Al-Falaq hafal semuanya, sampai ayat kursi dia hafal, Yasin hafal semuanya, ayat Quran itu semuanya hafal, tapi tidak hafal 30 juz, ada bagian-bagian yang dia hafal, dan bacanya juga fasih, dari mulai makhorijul hurufnya semuanya fasih. Akhirnya dia kamu tahu dia sholat, tahu, terus iftitah tahu, tahiyat hafal, semuanya ternyata hafal. Saya tanya lagi sebelum dia melakukan sholat, kamu ini Al-Quran semua banyak yang hafal dan fasih, terus doa sholat kamu hafal semuanya, ini kenapa kamu nggak digunakan? Nah ternyata dia ngomong, kalau mau nggarap orang kan saya taunya itu dia punya ruangan khusus untuk dia melakukan ritual dan meditasi. Saya masuk ke ruangannya itu, ada di situ Al-Quran itu berceceran, Al-Quran yang sudah lama berceceran. Saya ngomong, ini kamu hafal Al-Quran, ini kertasnya semua berceceran, ini untuk apa kamu? Dia diam, kamu jawab jujur, ini buat apa? Kamu belajar, ini adalah Al-Quran, kualat. Saya nggak takut kualat saya, karena dulu kan saya setan, jadi setan itu senang kalau ada kualat gitu dia. Saya tanya, ini sesuaikan Al-Quran berceceran di sini buat apa? Dia bilang, ini kalau ngerjain orang, kalau dia habis misi, itu tulisan Qurannya buat cebok katanya. Terus jadi bikin, terus dia baru terang orang itu. Wah bener setan kayaknya, saya bilang. Akhirnya saya ambilin semua, pusat-pusatnya saya ambilin, saya ambilin. Dia suruh sholat. Ketika dia sholat untuk menghadap kiblat, baru Allahu Akbar mental jauh. Dia lalu pintunya itu, kan saya sebelah pintu, di sini belakangnya pintu, didorong dari depan, pintu jebol, dan tendang dia sama setan-setannya dia, sampai 10 kali itu, sampai remuk tuh badan. Akhirnya saya bilang, udah kamu diam. Ya apa yang terjadi? Ternyata dia emang ketika bangsa mereka kejawen, mereka yang katanya bahwasanya di bulan Muharram, di bulan Suro ini, ketika mereka melakukan meditasi, mereka melakukan tirakat, puasa, dan bacaan-bacaan yang mereka mantra-mantranya semua dibaca, maka akan semakin menambah kekuatan dia. Akan tetapi saya tidak kalah akal sama dia. Udah kamu dulu, saya coba akan tahu sehatnya seperti apa. Mumpung kamu katanya di bulan Muharram bisa mengeluarkan kekuatan spiritual kamu. Saya juga meyakini bahwasanya wasilah Muharram, wasilah di dalam bulan ini banyak sekali para nabi dan rasul semua dosa-dosanya diampuni. Saya meyakini saya bisa untuk mengeluarkan kekuatan-kekuatan ilmu hitam yang ada dan di dalam diri kamu. Wasilah bulan Muharram, wasilah bahwasanya Allah adalah Tuhan saya, bahwasanya Muhammad adalah Rasul. Langsung diam kamu. Hanya saya meminta kepada Allah, saya berdoa, ya Allah, wasilah bulan Muharram. Saya dibaca cuma sedikit ayatnya, ayat di mana dulu Nabi Sulaiman itu di bulan Muharram kerajaannya itu pernah direbut. Kerajaan Nabi Sulaiman itu pernah direbut sampai seorang jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Nah ketika diambil alihnya lagi juga pada bulan Muharram, apa yang dibaca Nabi Sulaiman? Saya yang dibaca ketika apa yang Nabi Sulaiman baca, yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'budu alayya wa tuni muslimin. Hafal Bu?
Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslim. Surat An-Naml ayat 30. Dibaca. Saya baca itu. Mudah, Bu. Makanya ini mumpung bulan Muharram. Yang pertama kita perbanyak baca istighfar. Kenapa? Di antara semua nabi-nabi, termasuk Nabi Adam, ketika minta ampunan sama Allah selama 300 tahun lebih, itu membaca istighfar baru diampunin sama Allah. Jadi bulan Muharram istighfar satu yang perbanyak. Nah yang kedua, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Kalau kita sama Allah terus diuji, terus dicoba dengan ekonomi yang makin terpuruk, usaha terpuruk, keluarga terpuruk, semuanya terpuruk, untuk mengembalikan agar kita jaya kembali, agar kita bisa bangkit kembali, baik itu bangkit dari sakit, baik itu bangkit dari keterpurukan, baik itu bangkit dari semua orang mencoba kita. Ini bulan haram, baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Ini bulan bab 413 tiap malam jam 9. Selesai baca itu langsung Ibu mandi niat untuk membersihkan badan. Ini bulan haram. Pertama istighfar, yang kedua surat itu dibaca 313. Kalau pengen hutangnya lunas, baca itu sampai dibuka pintunya. Kalau kita pengen punya penyakit, kata dokter ini nggak ada penyakitnya semuanya, baca itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Baca 7 kali tanpa nafas, dipindah air langsung diminum. Di sini ada yang selalu kesurupan, ada mana orangnya maju sini? Ada orangnya sini. Selalu kesurupan, setan bunda, setan rangda, ada sini. Ada lagi sini. Duduk aja. Ada lagi. Tapi kesurupannya benar ya, bukan karena kesurupan ada yang lagi bukan kesurupan. Ada yang itu ada. Jadi orang mau nagih utang pura-pura kesurupan. Yang naginya mundur lagi. Udah ada nagih lagi kredit kesurupan lagi. Jadi saya dulu ada kejadian kesurupan itu dulu. Ada perempuan itu konon katanya kesurupan, kemasukan setan. Saya itu diundang, ternyata di situ udah banyak orang yang lagi ngobatin. Perempuan lagi direnceng-renceng, orang tetangga-tetangganya lagi ngajiin dia, lagi ngajiin. Saya datang ke situ, lagi kesurupan. Saya bilang izin sama orang tuanya, Bu, mohon izin. Saya mau dibawa ini anak yang kesurupan ini, saya mau bawa ke dalam kamar ya. Dalam kamar, terus mohon izin pada yang lain yang lagi ngobatin, mohon maaf saya kesini tidak intervensi, saya cuma pengen tahu aja, saya mau diajak ke kamar. Yang kesurupannya perempuan masih gadis, montok mana, pukul kesini kan pada ngomong pukul ya. Jadi saya bawa ke kamar, saya diemin, saya ngomong, kamu nggak usah aneh-aneh. Di situ kan pas ada pot kecil nih, kalau kamu masih kesurupan nih, saya bandem kepala kamu pakai pot. Akhirnya si anak perempuan itu nangis. Ketika nangis, kenapa kamu ngerjain orang semua di sini? Dia cuma bilang, saya pengen HP yang baru yang dibeliin sama ibu dan bapak. Gini ngomong, oh bukan turun gini, mungkin belum lingkung ya. Akhirnya dia nangis, kenapa kamu ini ngerjain orang sampai banyak kayak gini? So kalau kamu gak jawab, saya gebuk di kepalanya. Dia baru mau tanya, dia minta HP. Kesurupan. Ini banyak orang yang pura-pura kesurupan, agar suaminya jajannya nambahin lagi, pura-pura kesurupan. Apa? Minta pulsa, dikasih waras. Ada lagi kesurupan apa? Utangnya rusak, minta utang yang baru, dikasih utang waras. Itu namanya bukan kesurupan, itu namanya modus. Ada lagi, ini satu, terus ada lagi. Kenapa? Oh bapak itu stroke. Ya di situ aja kalau yang stroke.